aktif di dalam semua kegiatan Kristen atau kegiatan ibadah, belum jaminan kalau kita nggak pernah ikut makan dalam pesta itu. Lagi sekali, orang-orang ini sudah masuk ke tempat pesta, sudah datang, sudah ketemu dengan pemilik pesta. Ketika disuruh makan, mereka tolak. Hati-hati dengan kita yang berkata, asal aku sudah ke gereja. Hari ini kita mendengar pengertian ini. Sekedar ke gereja, kalau tidak ikut makan, kita bisa nggak ikut apa-apa dalam Tuhan. Jadi mereka pulang nggak 3 orang ini? Coba, mereka pulang tidak? Mereka pulang, tidak makan. Sudah hadir. Bayangkan, sudah datang ke pesta. Sudah disuruh makan karena jamnya mulai pesta makan. Tidak mau. Kalau gitu apa arti makan di sini? Tetap beri tanda Lukas 14, nanti kita kembali. Saudara buka Yohanes 4 ayat 34. Apa itu arti makan? Mengerikan, saudara. Sudah diundang pesta. Sudah datang. Tidak mau makan. Sama seperti misalnya ada orang Nabire, nggak tahu bagaimana alasannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mantu di Jakarta, terus diundang, bangga nggak diundang Presiden mantu? Jawab, bangga tidak? Bangga dong. Siapa kita diundang ini? Ada 230 juta rakyat Indonesia, nggak mungkin diundang semua. Mengumpul di mana itu orang? Kalau kita orang Nabire bisa diundang. Tapi bayangkan kita sudah sampai ke tempat pesta, sudah datang ke tempat itu. Ketika pemimpin pesta berkata, mari kita makan, kita pulang ke Nabire. Goblok betul. Ya, untuk apa? Cuma kita cerita, wah aku sudah ke pestanya Presiden mantu, tapi nggak pernah makan. Nah, apa itu makan? Tolong dibaca salah seorang. Yohanes 4:34. Ayo. Kata Yesus kepada mereka. Ya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Ya, terus? Dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa itu makanan? Ayo. Jadi kalau kita sudah sampai ke tempat pestanya Tuhan, lalu kita tidak makan, itu berarti kita tidak apa? Ayo, teruskan. Tidak apa? Melakukan kehendak Dia. Jadi jangan saudara merasa bangga kalau kita sudah rajin ibadah, rajin sembahyang, rajin baca Alkitab, tetapi kita nggak pernah ikut makan. Karena kita nggak punya tujuan hidup. Kita tidak tahu hidup ini untuk apa. Sungguh mengerikan. 99, sekian persen manusia di dunia itu kalau ditanya kamu hidup untuk apa? Untuk cari duit. Hidup untuk bekerja. Itu 99, sekian persen sudah. Menyedihkan sekali. Termasuk orang Kristen. Jadi rajin ke gereja bukan jaminan. Rajin ikut kegiatan-kegiatan Kristen bukan jaminan. Kalau kita tidak ikut makan di dalam undangan itu. Lagi sekali, makan itu apa? Melakukan kehendak Dia. Matius 7. Silakan dibuka. Mulai ayat yang ke-19. Matius 7 mulai 19. Pak dilihat. Salah seorang silakan baca. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ya, stop sampai di situ. Inilah buah dari kehidupan kita. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Untuk apa kita pelihara pohon itu kalau tidak ada buahnya? Ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Tujuan hidup kita itu dilihat dari buah. Contoh, untuk apa orang tanam pohon durian? Jawabannya apa? Untuk apa tanam pohon durian? Supaya menikmati buah duriannya. Nah bayangkan, begitu nanam pohon durian yang keluar buah kersen, jengkel enggak? Aduh, ini kurang aja betul pohon ini. Cari durian keluar kersen. Marah kita. Apalagi kita sudah tanam capek-capek pohon durian, keluarnya pepaya. Aduh, jengkel sekali. Kalau begitu tanam biji pepaya saja. Ngapain tanam durian lama-lama tunggu? Dari buahnya lah kamu mengenal pohon itu. Apa yang kita hasilkan dari hidup ini? Maaf, saya dari awal sudah katakan tadi, binatang beda dengan kita. Kenapa kita pelihara ayam? Kalau ditanya, ayo, kenapa kita pelihara ayam? Nah, untuk dimakan, untuk bertelur. Sama, kenapa kita pelihara babi? Kasih makan banyak-banyak sana.
Nggak punya tujuan lain kecuali untuk dipotong. Kenapa kita pelihara sapi? Sama. Kenapa kita tanam pohon durian? Sudah tahu jawabannya. Maka begitu pula Bapa. Mengapa Dia lahirkan kita sebagai manusia? Dia tidak ingin lihat buah durian dari kita. Dia nggak ingin lihat telur kita karena kita bukan ayam. Ingat itu. Dia nggak ingin daging kita karena kita bukan babi. Ngerti? Dia ingin sesuatu dari kita. Melakukan kehendaknya. Bukan yang lain yang Dia cari dari kita. Makananku ialah melakukan kehendaknya. Hasilkan buah dari pertobatan kita. Hidup ini diberkati, hidup ini dipelihara, hidup ini diberi anugerah. Hasilkan sesuatu buah yang baik dari kita. Masih Matius 7 ayat 21 sampai 22. Ini yang menakutkan saudara. Sampai 23 ya. Matius 27. Silakan dibaca salah seorang. Ayat 21. Cepat siapa aja, ayo. Jangan lama-lama. Ayo siapa aja boleh. Gak usah nyuruh orang. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, lihat ini. Bukan yang berseru Tuhan, Tuhan. Percuma kita hanya teriak-teriak Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan. Gak akan masuk surga. Hanya siapa yang masuk surga? Yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kembali makanan. Makananku ialah melakukan kehendak Bapakku. Kita nggak usah repot-repot cari apa kehendak Bapa. Kita sudah tahu, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh, jangan iri hati, hormati Tuhan, hormati hari Sabat, semuanya. Kuduskan namanya. Jangan kita sembarangan memanggil nama yang lain yang bukan nama Papa kita. Hukumnya, kasih musuhmu, betul? Ampuni orang yang menganiaya kamu, berkati orang yang membenci kamu. Itulah semua kehendaknya. Hidup kudus. Tahu bukan hal itu? Karena kita sudah lama jadi Kristen. Lakukan kehendak itu. 22 yang lain baca. Menurut saudara, ini Kristen hebat tidak? Mengusir setan demi nama Tuhan. Mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan. Bernubuat demi nama Tuhan. Ini Kristen hebat tidak? Hebat. Pelayanannya hebat. Ayo jujur, siapa pernah ngusir setan? Jangan-jangan kita diusir setan. Maaf, coba ngomong. Jangan marah. Ayo, siapa pernah menyembuhkan? Buat banyak mujizat. Ayo, hebat. Tapi lihat ayat 23. Yang lain silakan baca. Takut kita lihat ayat ini. Ayo, 23 silakan dibaca. Pada waktu itulah aku terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengekam. Ya, terus? Nyala daripada kamu sekalian membuat kejahatan. Saudara kaget nggak lihat pernyataan ini? Sudah bernubuat demi nama Tuhan, ngusir setan demi nama Tuhan, buat banyak mujizat demi nama Tuhan. Diusir, aku nggak kenal kamu, nyah kamu. Katanya itu kayak ngusir anjing. Pergi kamu. Kamu semua pembuat kejahatan. Woi, bagaimana pembuat kejahatan? Sudah mengusir setan demi nama Tuhan, bernubuat demi nama Tuhan, buat banyak mujizat demi nama Tuhan, diusir. Alasannya apa? Orang aktif di gereja, orang datang ke gereja, tapi kalau tidak mau ikut makan, tidak melakukan kehendak Tuhan, akan diusir. Lalu kesimpulannya, melayani Tuhan, jungkir balik, waktu kita habiskan di ibadah, di gereja, ternyata itu bukan jaminan yang menyenangkan Tuhan. Saudara, lalu apa? Bukan berarti ya udah kalau gitu nggak usah ke gereja, kita nggak usah aktif melayani, bukan begitu. Salah juga. Nah, kita lihat ini. Bagaimana Tuhan ingin supaya kita melakukan seluruh kehendaknya. Yaitu tadi, mengampuni orang, mengampuni musuh, hidup taat kepada Tuhan, hidup kudus, tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak iri hati, melakukan semua kebenaran itu. Itulah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dari siapa anak itu? Kita lihat kembali ke Lukas 14. Lalu apa yang terjadi?